Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang ya. Kalian tahu, masa kuliah ini adalah momen yang paling pas buat membangun fondasi masa depan. Bukan cuma soal akademis loh, tapi juga soal finansial. Nah, hari ini kita akan bongkar beberapa konsep paling dasar tapi juga paling kuat di dunia uang yang saya jamin bakal jadi bekal kalian seumur hidup. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan simple, tapi pertanyaan ini adalah kunci buat membuka hampir semua rahasia di dunia keuangan. Coba deh pikirin, kenapa uang Rp100.000 yang ada di dompet kalian sekarang itu rasanya lebih berharga daripada Rp100.000 yang sama tapi baru dikasih tahun depan? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal mengubah cara kalian melihat uang selamanya. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan bedah konsep paling fundamental, yaitu nilai waktu dari uang. Lalu kita akan lihat sendiri keajaiban dari yang namanya bunga majemuk. Setelah itu, kita harus siap-siap hadapi musuh dalam dunia nyata, yaitu inflasi dan risiko. Dan terakhir, kita akan pakai semua ilmu tadi buat membedah pertarungan klasik, menabung versus meminjam. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke topik pertama. Nilai waktu dari uang. Anggap aja ini semacam hukum gravitasi di dunia finansial. Ini bukan teori yang ribet-ribet kok, tapi ini prinsip dasar yang bakal kalian pakai terus setiap kali kalian mau memutuskan buat nabung, investasi, atau bahkan cuma sekedar pinjam uang ke temen. Intinya sebetulnya sederhana banget, tapi dampaknya itu loh, luar biasa. Uang yang kalian pegang hari ini punya satu kekuatan super yang nggak dimiliki oleh uang di masa depan, yaitu potensi untuk bertumbuh. Loh, kok bisa gitu? Nah, mari kita bedah sama-sama. Ada dua alasan utamanya. Yang pertama, potensi pertumbuhan. Uang yang kalian punya sekarang itu bisa langsung disuruh kerja buat menghasilkan uang lebih banyak. Bayangin deh, Rp1.000.000 kalian hari ini kalau diinvestasikan dengan bunga 5%, tahun depan bisa jadi Rp1.050.000. Nah, alasan kedua ini lebih ke psikologis. Kita semua kan sukanya dapat sesuatu sekarang ya kan? Nah, kalau ada orang yang minta kita buat menunda kesenangan, wajar dong kalau kita minta semacam kompensasi atau bunga sebagai imbalannya. Nah, kalau tadi nilai waktu dari uang itu adalah hukumnya, maka bunga majemuk ini adalah mesin roketnya. Ini dia mekanisme ajaib yang bisa bikin uang kalian bertumbuh secara eksponensial. Yuk, kita lihat lebih dekat apa yang disebut keajaiban dunia ke-8 ini. Kalian harus banget paham bedanya dua hal ini. Bunga sederhana itu simple. Bunganya cuma dihitung dari modal awal kalian, terus-terusan begitu. Tapi bunga majemuk, wah ini beda cerita. Ini game changer. Bunganya dihitung dari modal awal, ditambah semua bunga yang udah terkumpul sebelumnya. Betul sekali, bunga yang kalian dapat ikut menghasilkan bunga baru. Ini kayak efek bola salju yang makin lama makin besar. Dahsyat. Oke, sekarang kita coba studi kasus kecil ya. Bayangin kalian punya uang $100.000 mau didepositokan selama 10 tahun. Ada dua pilihan nih. Bank A nawarin bunga sederhana, kelihatannya lebih tinggi, 8%. Terus ada Bank B nawarin bunga majemuk, tapi angkanya sedikit lebih rendah, 7,5%. Kalau cuma lihat sekilas, pasti banyak yang mikir, ya jelas Bank A lah, bunganya lebih tinggi. Kan logis ya? Tapi coba tebak, setelah 10 tahun, di bank mana uang kalian bakal jadi lebih banyak? Penasaran? Yuk kita lihat jawabannya. Oke, setelah 10 tahun, di Bank A dengan bunga sederhana, uang kalian jadi $180.000. Ya, lumayan kan? Untung $80.000. Tapi, jangan senang dulu. Coba kita lihat Bank B. Dan ini dia keajaibannya. Di Bank B, meskipun suku bunganya lebih rendah, kekuatan bunga majemuk justru bikin uang kalian melesat jadi lebih dari $206.000. Coba lihat perbedaannya. Ini bukti nyata betapa dahsyatnya efek bunga menghasilkan bunga, kalau kita kasih waktu yang cukup. Kekuatan inilah yang kabarnya bikin Albert Einstein bilang kalau bunga majemuk itu keajaiban dunia ke-8. Dan kutipannya ini pas banget. Siapa yang memahaminya akan mendapatkannya. Siapa yang tidak akan membayarnya. Ingat ini baik-baik ya, karena prinsip ini berlaku saat kalian menabung dan juga berlaku saat kalian misalnya harus meminjam. Tentu saja, di dunia nyata perjalanan uang kita itu nggak selalu mulus. Ada dua lawan yang harus kita perhitungkan. Yang pertama adalah inflasi, yang diam-diam makan nilai uang kita. Dan yang kedua adalah berbagai macam risiko finansial. Oke, kita kenalan dulu sama lawan yang pertama, inflasi. Anggap aja dia ini kayak pencuri tak terlihat. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa, yang artinya kekuatan membeli uang kalian jadi makin lemah.
Contohnya gampang, secangkir kopi yang hari ini harganya 20.000, tahun depan bisa jadi 22.000. Jumlah uangnya sama, tapi barang yang kalian dapat jadi lebih sedikit. Nah, karena itu jangan gampang tergiur sama angka bunga besar yang ditawarkan. Itu namanya bunga nominal. Yang jauh lebih penting buat kalian adalah bunga real, yaitu keuntungan bersih kalian setelah dipotong inflasi. Misalnya nih, kalau tabungan kalian bunganya 3% setahun, tapi harga-harga naik 2%, itu artinya daya beli uang kalian sebetulnya cuma tumbuh 1%. Nah, itulah keuntungan nyata kalian. Selain inflasi, ada beberapa faktor lain yang menentukan harga dari uang alias suku bunga. Gampangnya gini, makin lama jangka waktu pinjaman, biasanya bunganya makin tinggi karena ketidakpastiannya lebih besar. Terus, makin berisiko si peminjamnya, ya bunganya makin mahal juga. Belum lagi kondisi ekonomi negara dan persaingan antar bank, semua itu ikut berpengaruh. Oke, sekarang waktunya kita satukan semua kepingan puzzle ini. Kita lihat gimana semua konsep tadi bekerja dalam dua aktivitas keuangan yang paling sering kita lakukan, menabung dan meminjam. Ini pada dasarnya adalah dua sisi dari koin yang sama. Mungkin kalian nggak sadar, tapi saat kalian menabung di bank, sebetulnya kalian itu sedang meminjamkan uang ke bank. Nah, sebagai imbalannya, bank kasih kalian bunga, yang biasanya ya nggak terlalu besar. Sebaliknya, saat kalian ambil pinjaman, perannya dibalik. Sekarang kalian yang meminjam dari bank, dan kalianlah yang harus bayar bunga yang tarifnya jauh-jauh lebih tinggi. Nah, selisih antara bunga rendah yang bank bayarkan ke penabung dan bunga tinggi yang bank kenakan ke peminjam, inilah yang disebut spread. Dan dari situlah bank dapat untung. Mereka pada dasarnya adalah perantara. Simpel kan? Jadi, ini dia rangkuman strateginya. Kalian bisa pakai kerangka berpikir ini setiap kali berhadapan dengan keputusan finansial. 1. Selalu ingat, uang hari ini adalah aset terkuat kalian. 2. Pastikan bunga majemuk bekerja untuk kalian, bukan melawan kalian. 3. Selalu perhitungkan inflasi biar tahu keuntungan nyata kalian berapa. Dan 4. Pahami bahwa risiko dan waktu itu ada harganya, yang kelihatan dari suku bunga. Oke, kita sudah membongkar fondasi paling penting dalam keuangan pribadi. Pengetahuan ini adalah toolkit yang sangat berguna. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kalian renungkan. Setelah tahu semua ini, langkah cerdas pertama apa yang akan kalian ambil untuk masa depan keuangan kalian? Nggak perlu yang besar-besar, mulai dari yang kecil. Yang penting, mulailah hari ini.